Terjemahannya adalah sebagai berikut. Seandainya lintas kenangan Kanda mendadak datang, kuaklah atap dan tataplah beribu bintang di bulan jumpa berpadu. Selain itu, masih ada lagi syair 4 dan 6 baris yang disebut sual. Puisi jenis ini mementingkan persamaan bunyi atau rima di dalamnya. Kumpulan berbagai lawas ini ditulis di atas helaian daun lontar yang dirangkai menjadi satu dan disebut bungu. Cara menyimpannya dengan digantung pada dinding atau tiang rumah. Orang Sumbawa juga gemar balawas, yakni menyanyikan lawas. Cara melakukannya dapat dengan cara sendiri-sendiri atau berbalas-balasan. Bentuk karya sastra lain yang tak kalah pentingnya adalah buku. Hasil kesusastraan yang ditulis dengan satra jontal atau huruf Jawi ini berisikan berbagai catatan peristiwa sejarah dan juga berbagai tugas yang perlu diemban masing-masing pejabat kerajaan. Karenanya, para pejabat kerajaan memiliki buknya sendiri-sendiri. Sementara itu, raja beserta menterinya menyimpan apa yang disebut buk induk. Buk ada pula yang berisikan silsilah serta daftar harta kekayaan yang dimilikinya. Beberapa buk telah disita oleh pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan menghilangkan jejak kebesaran Sumbawa di masa lampau. Namun, ada pula yang rusak dan musnah karena kelalaian pemiliknya, umpamanya akibat dimakan usia atau terbakar. Hal ini sangat disayangkan karena buk merupakan informasi berharga mengenai sejarah Kesultanan Sumbawa. Bertentangan dengan laporan Zollinger yang menyatakan bahwa orang Sumbawa tidak mempunyai musik ataupun nyanyian, ternyata di Sumbawa terdapat alat-alat musik seperti rebana kebo, rebana ode, sarune, dan lain sebagainya. Alat-alat musik ini dipergunakan untuk mengiringi balawas. Selain seni musik, seni tari juga dikenal di Sumbawa, seperti tari keraci yang disebut pula sebagai tari perang. Tarian ini menggambarkan perjalanan sejarah Sumbawa masa lalu ketika masih terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Seni musik tradisional Sumbawa memperlihatkan pengaruh Bugis Makassar yang kental. Hal ini tampak nyata pada seni gong gendang yang dipergunakan mengiringi upacara nyorong atau saat penyerahan segenap kebutuhan pernikahan kepada keluarga mempelai wanita. Tari-tari tradisional Sumbawa yang terkenal antara lain Pego Balaeng, Pasaji, Dadara Melala, dan Dadara Pitu. Tari Dadara Pitu memiliki tema yang sama dengan kisah Jaka Tarub, yakni seorang pemuda yang mencuri selendang salah seorang di antara 7 bidadari. Permainan yang digemari rakyat Sumbawa adalah barapan kebo. Terdapat kemiripan antara permainan ini dengan karapan sapi di Madura. Kebudayaan Sumbawa mendapat pula pengaruh kebudayaan Arab dan Cina. Kebudayaan Arab tampak pada seni kaligrafi, sedangkan contoh pengaruh kebudayaan Cina dapat disaksikan pada ukir-ukiran naga di tandu Raja Sumbawa. Tambora. Perkembangan sejarah Kerajaan Tambora. Tambora merupakan kerajaan kecil yang kini terletak di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima Raba. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1675 Tambora merampas sebuah kapal Belanda. Oleh sebab itu, VOC lalu menghukum Raja Tambora bernama Kalongkong dan para pembesar kerajaan terpaksa menyerahkan keris pusakanya. Sebagai langkah berikutnya menghadapi Tambora, Belanda mengakui Pekat sebagai kerajaan terpisah. Selanjutnya, Raja Jamaluddin yang memerintah di Tambora meninggal pada tahun 1687 dan digantikan putranya yang bernama Nizamuddin, tahun 1687 sampai tahun 1697. Peperangan pecah antara Tambora dan Bima pada tahun 1695. Saat itu, Tambora didukung oleh Aruteku, sedangkan Bima mendapat bantuan VOC. Setelah perdamaian antara Tambora dan Bima dicapai, Aruteku tetap tinggal di Tambora. Namun, ia merampok Manggarai pada tahun 1699 sehingga VOC kembali turun tangan dan menyerbu Tambora. Di kalangan rakyat sendiri timbul ketidakpuasan terhadap Raja Tambora. Demi alasan keamanan maka ia diturunkan dari singgasananya pada tahun 1701.
Damala Daeng Mamangon, Raja Tambora yang baru diwajibkan menandatangani perjanjian pada tanggal 18 April tahun 1701. Agar Sumbawa menjadi aman, VOC yang diwakili Berning mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Pada kesempatan tersebut, 5 kerajaan mengirimkan wakil-wakilnya sebagai berikut. Bima diwakili oleh Raja Muda Mapatali, Dompu diwakili oleh Abdul Rasul, Sanggar diwakili oleh Kalongkong Hasanuddin, Tambora diwakili Damala Daeng Mamangon, dan Pekat diwakili oleh Koreh. Kendati demikian, setelah ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 September tahun 1701, keadaan tidak langsung aman. Beberapa pergolakan masih kerap terjadi di berbagai kerajaan. Abdul Aziz, tahun 1716 sampai tahun 1726, Raja Tambora pengganti Damala Daeng Mamangon meninggal pada tahun 1726, dan digantikan oleh putranya, Abdurrahman, tahun 1726 sampai tahun 1748, yang mengikrarkan kesetiaan kepada VOC pada tanggal 27 Desember tahun 1726. Ketika Abdurrahman meninggal, yang diangkat sebagai raja adalah putranya yang bernama Kadinding, tahun 1748. Akan tetapi, ia diusir oleh seorang pendatang bernama Ujung Pandang Abdul Said yang mengangkat dirinya sebagai raja. Meskipun demikian, Dewan Adat yang berada di Sulawesi menyerahkan mahkota kepada Tureli Tambora, saudara ipar almarhum Raja Abdurrahman. Para penentangnya menjadi marah dan membunuhnya. Akhirnya, Ujung Pandang Abdul Said naik tahta kembali pada 1749 dan dilantik oleh VOC pada tanggal 1 November tahun 1752. Pemerintahan keduanya ini berlangsung hingga tahun 1771. Kurang lebih dalam waktu bersamaan, terjadi peperangan dengan Pekat yang dipicu oleh permasalahan 64 orang budak asal Tambora pada tahun 1750. Perselisihan masalah perbudakan ini pecah lagi pada tahun 1757. Tambora merasa bahwa warga kerajaannya kerap menjadi korban perbudakan yang masih berlaku di Pekat. Kerajaan tersebut menjalankan perbudakan karena mendapatkan perlindungan VOC. Maskapai dagang Belanda itu menolak menghapuskan perbudakan di Pekat karena mendatangkan banyak keuntungan baginya. Raja-raja Tambora berikutnya adalah Tahmidullah Hidayatun Minala, tahun 1771 sampai tahun 1773, Abdurrashid, tahun 1773 sampai tahun 1800, dan Muhammad Tajul Masohor, tahun 1800 sampai tahun 1801. Raja ini dibunuh dan digantikan oleh putra angkat Abdul Said bernama Abdul Ghaffar, tahun 1801 sampai tahun 1815. Satu-satunya peristiwa mendunia yang berkaitan dengan kerajaan ini adalah letusan Gunung Tambora pada tanggal 5 April tahun 1815. Mirip dengan Krakatau, kedahsyatan letusan gunung ini sanggup memengaruhi iklim hingga Eropa dan Amerika. Pada bulan Juni tahun 1816, Amerika dan Eropa mengalami musim dingin yang panjang dan tahun itu boleh dikatakan tanpa musim panas. Panen menjadi gagal dan kawasan Eropa dan Amerika mengalami bencana kelaparan. Para petani terpaksa memberi makan ternak mereka dengan jagung yang dapat mereka panen agar tidak mati. Petani-petani di New York menggali tanaman kentang yang baru saja mereka tanam dan memberikannya pada keluarga mereka agar tidak mati kelaparan. Di Swiss, orang-orang yang kelaparan bertahan hidup dengan memakan anjing serta kucing. Kelaparan dan penyakit tersebut secara tidak langsung menambah jumlah korban Tambora sebanyak kurang lebih 50.000 orang. Pada mulanya, para ilmuwan tidak mengetahui penyebab musim dingin berkepanjangan yang aneh tersebut. Baru pada tahun 1920, mereka berhasil mengenali keterkaitan bencana itu dengan letusan Gunung Tambora.
Abu yang dimuntahkan gunung itu ke atmosfer bumi sedemikian banyaknya sehingga menghalangi cahaya matahari. Inilah biang keladi turunnya temperatur bumi dan musim dingin berkepanjangan tersebut. Jika jarak sejauh Eropa dan Amerika saja gunung ini dapat menimbulkan efek yang dahsyat, bagaimana dengan Tambora sendiri? Saat meletus, suara ledakannya terdengar hingga ribuan kilometer. Selanjutnya selama 5 hari, Tambora melontarkan abu dalam jumlah yang sanggup meruntuhkan seluruh rumah di Sumbawa karena bobotnya. Abu ini sedemikian pekatnya hingga tak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Para penduduk di kawasan itu boleh dikatakan hidup dalam kegelapan selama berhari-hari. Pada tanggal 10 April tahun 1815, letusan mencapai puncaknya dengan mengeluarkan gumpalan api yang sangat besar. Kedahsyatan panasnya menyebabkan perbedaan tekanan udara yang besar sehingga pada akhirnya menimbulkan badai topan. Angin panas ini menyapu serta mencabik-cabik manusia, ternak, rumah, dan pepohonan. Letusan Tambora telah membinasakan tanaman pangan sehingga bencana kelaparan menyusul tidak lama kemudian. Jumlah korban jiwa di kawasan pulau itu mencapai 80.000 jiwa. Raja Tambora saat itu, Abdul Ghaffar, turut pula menjadi korban. Dengan demikian, berakhir pulalah kerajaan Tambora dan selanjutnya digabungkan dengan Dompu. Setelah bencana besar ini, 35.000 penduduk Tambora harus mengungsi. Ketika Zollinger mengunjungi Sumbawa pada tahun 1847, masih dijumpai timbunan abu hingga sedalam lutut kuda di berbagai tempat. Tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tobias pada tahun 1808, populasi kerajaan ini adalah 4.000 jiwa dan tahun 1815, menjelang meletusnya Gunung Tambora, menjadi 8.000 jiwa. Letusan Tambora mengakibatkan korban sejumlah 30 jiwa dan pada tahun 1816 rakyatnya yang tersisa tewas disapu banjir lahar. Kisah meletusnya Gunung Tambora dalam karya Roorda van Eysinga. Roorda van Eysinga menulis suatu karya terdiri dari 3 jilid yang berjudul Handboek der Land en Volkenkunde, Geschiedenis, Taal, Aardrijkskunde Staatkunde van Nederlands Indie, tahun 1851. Pada jilid 2 halaman 37-40, dimuat cerita mengenai asal-muasal letusan Gunung Tambora. Alkisah pada saat itu terdapat seorang pedagang keturunan Arab dari Bengkulu bernama Said Idrus. Ia datang untuk berniaga ke Tambora dengan menumpang sebuah kapal Bugis. Ketika tiba waktu zuhur, ia masuk ke masjid dengan tujuan hendak bersembahyang. Namun, di dalam masjid dijumpainya seekor anjing. Ia lalu memerintahkan mengusir dan memukul anjing itu. Orang yang ditugasi menjaga anjing menjadi marah dan mengatakan bahwa hewan tersebut milik Raja Tambora. Said Idrus mengatakan bahwa anjing diharamkan berada dalam masjid dan orang yang telah memasukkannya adalah kafir. Penjaga anjing melaporkan hal itu pada raja bahwa mereka telah dikatakan kafir karena adanya anjing dalam masjid mereka. Raja Tambora menjadi kesal dan berniat merencanakan pembalasan untuk mempermalukan Said Idrus. Ia lalu mengatur jamuan makan, namun menghidangkan 2 macam daging di pesta itu. Daging anjing sengaja dihidangkan bagi Said Idrus, sedangkan kambing diperuntukkan bagi hadirin lainnya. Tentu saja, pedagang tersebut tidak menyadari bahwa yang dimakannya adalah daging anjing. Setelah makan, raja menanyakan padanya, apakah benar anjing itu haram? Said Idrus menjawab bahwa memang demikian halnya. Raja bertanya lagi, bila memang haram mengapa ia memakannya? Akhirnya, timbul perbantahan di antara mereka karena Said Idrus merasa bahwa yang dimakannya adalah daging kambing seperti hadirin lainnya. Pertengkaran makin memuncak dan raja menjadi murka sehingga memerintahkan pengikutnya membunuh pedagang Arab tersebut. Mereka menangkap dan membawanya ke puncak Gunung Tambora. Di sana kepala Idrus dihantam dengan batu dan benda-benda keras lainnya hingga tewas.
Jenazahnya kemudian dimasukkan ke dalam gua. Pada saat yang bersamaan, Gunung Tambora meluapkan amarahnya dengan penuh kedahsyatan sehingga seluruh Tambora bagai terbakar. Tambora pun menyala. Sampai berapa hari menyala api di gunung, di negeri, di lautan, di bumi. Maka kelam kabut daripada hujan abu itu, suatu pun tiada lepas manusia isi negeri Tambora, berapa ribu orang mati terbakar itu. Antara berapa hari api menyala, belum padam api di gunung, negeri Tambora pun tenggelam, menjadi lautan, sampai sekarang ini kapal boleh berlabuh di bekas negeri Tambora adanya. Diriwayatkan pula bahwa kelaparan merajalela di negeri tersebut hingga penduduknya harus mengungsi ke luar pulau. Bencana ini juga mengenai negeri-negeri di sekitar Tambora, seperti Papekat, Sanggara, Dompu, dan Bima. Perdagangan candu di Sumbawa. Di Kesultanan Bima, pembelian opium hanya berlaku atas nama sultan dan pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Ini memperlihatkan monopoli sultan terhadap perdagangan opium. Kemungkinan yang memasok opium di sana adalah pedagang-pedagang Belanda yang bermaksud membeli kuda Sumbawa. Beberapa tahun setelah meletusnya Gunung Tambora pada 1815, pernah diadakan larangan pengisapan candu. Tetapi larangan ini tidak berlangsung efektif karena opium masih dapat diselundupkan melalui Piju, Lombok Timur, oleh pedagang-pedagang Bugis. Ini terjadi karena kawasan-kawasan yang jauh dari pusat kekuasaan sultan agak sulit diawasi. Larangan masuknya opium ke Sumbawa tidak berlangsung lama karena menurut laporan Alikfoot, orang yang ingin memperjualbelikannya secara kecil-kecilan masih diizinkan asalkan membelinya dari pihak-pihak yang terkait dengan sultan. Para pedagang itu juga harus membayar sebesar $5 Spanyol agar diizinkan memperjualbelikan opium. Para pangeran memasukkan 4 peti opium ke Sumbawa tiap tahunnya, dengan harga beli di Singapura sekitar $1.750. Bersama-sama dengan sultan mereka memperoleh keuntungan $1.250 setiap petinya. Akibatnya, pada awal abad 20, 80% penduduk Sumbawa menjadi pemadat. Para pejabat kerajaan juga sebagian besar merupakan pecandu opium. Di Jereweh hampir seluruh warganya adalah pemadat. Sultan Sumbawa memasukkan kurang lebih 20 peti opium per tahunnya, dengan masing-masing peti berisi 40 bungkus yang dijual dengan harga $42,50. Kemudian seorang petinggi di pelabuhan Sumbawa akan membelinya dan menjual dengan harga $50 per bungkusnya. Karenanya, boleh dikatakan bahwa Sultan Sumbawa mendapat keuntungan sebesar $500 per petinya atau kurang lebih $10.000 setiap tahunnya. Di Sumbawa Besar, Sultan memiliki 8 pangkalan penjualan opium, selain tempat-tempat lainnya di pantai. Dari penjualan secara kecil-kecilan, seseorang dapat melakukan transaksi sebesar $6.000 per bulannya. Zollinger yang pernah mengunjungi Bima pada tahun 1847, melaporkan bahwa dahulu opium dimasukkan dari Singapura, namun kini dari Makassar. Penggunaan atau konsumsi opium di Bima telah mencapai 4 peti per tahunnya. Selain itu, opium juga sudah masuk ke Dompu dan Manggarai walau jumlahnya tidak banyak. Sultan di kawasan tersebut memonopoli perdagangan opium. Ia membeli dalam jumlah besar dan menjualnya lagi pada para pembesar, bawahan, atau orang lain yang memerlukannya. Oleh karena itu, berdasarkan catatan sejarah tersebut, dapat diketahui bahwa di Sumbawa dan Bima perdagangan opium dimonopoli oleh para sultan. Namun, di daerah yang masih berada di bawah pengaruh sultan, tetapi jauh letaknya, hak penjualan disewakan pada para pedagang lainnya. Zollinger melaporkan bahwa penjualan opium di Manggarai diserahkan sultan kepada seorang pedagang Cina yang berdomisili di sana. Ketika pemerintah Belanda menerapkan opium regi, aturan ini juga diberlakukan di Sumbawa. Pada tahun 1907 sampai tahun 1908,
Pemerintah Belanda berhasil menguasai Sumbawa dan mengambil alih perdagangan opium di sana dan memberlakukan opium regi. Namun, Sultan mendapat ganti rugi dari pemerintah atas dasar pengambil alihan tersebut.